Tahukah Anda sahabat, mengapa ada rumah yang terasa begitu damai setiap kali kita memasukinya? Masalah memang tetap datang, rizki tidak selalu melimpah, bahkan ujian hidup juga tetap silih berganti. Namun entah mengapa, rumah itu selalu menghadirkan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan sebuah kata-kata. Lebih menarik lagi, Rasulullah SAW pernah mengajarkan sebuah amalan-amalan yang sangat dicintai oleh para malaikat. Bukan amalan yang sulit dilakukan, bukan pula sesuatu yang hanya bisa diamalkan oleh para ulama, tetapi kebiasaan sederhana yang ternyata seringkali kita abaikan. Pertanyaannya, apakah mungkin rumah kita selama ini justru sedang dijauhi dari keberkahan karena kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap sepele? Atau jangan-jangan tanpa kita sadari, rumah kita telah memiliki tanda-tanda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kajian ini, kita tidak akan membahas mitos, cerita mistis, ataupun klaim-klaim yang tidak memiliki landasan. Kita akan belajar langsung dari petunjuk Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tentang amalan-amalan yang menjadikan sebuah rumah dipenuhi dengan sebuah ketenangan, keberkahan, dan harapan akan turunnya rahmat Allah. Dan percayalah, bisa jadi setelah mengetahui pembahasan ini, Anda akan melihat rumah dan keluarga Anda dengan cara pandang yang benar-benar berbeda. Karena terkadang keberkahan terbesar bukanlah rumah yang paling mewah, melainkan rumah yang paling dekat dengan Allah. Maka jangan lewatkan satu bagian pun, karena tanda yang terakhir justru menjadi kebiasaan yang paling sering dilakukan setiap hari, tetapi paling banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang melimpahkan rahmat, hidayah, dan kasih sayangnya kepada setiap hamba yang senantiasa berusaha mendekat kepadanya. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, pernahkah Anda memasuki rumah sendiri, lalu tiba-tiba merasakan ketenangan yang begitu mendalam, perasaan damai yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, seolah-olah setiap sudut rumah menghadirkan kesejukan yang menenangkan hati, meskipun di luar sana kehidupan sedang dipenuhi dengan berbagai persoalan, tekanan, dan kegelisahan. Anehnya, setiap orang yang datang berkunjung juga merasakan kenyamanan yang sama. Mereka merasa betah, suasana rumah terasa hangat, dan hati menjadi lebih tenang. Pertanyaannya, apakah semua itu hanya kebetulan? Ataukah ada rahmat Allah yang sedang menaungi rumah tersebut? Saudaraku, dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa para malaikat adalah makhluk mulia yang diciptakan Allah dari cahaya. Mereka senantiasa taat kepada setiap perintah Allah dan tidak pernah melakukan kemaksiatan. Mereka mencintai tempat-tempat yang dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah, serta menjauh dari lingkungan yang dipenuhi maksiat dan keburukan. Karena itu, tidak mengherankan apabila ada rumah-rumah tertentu yang dipenuhi ketenangan, keberkahan,
serta suasana ibadah yang begitu kuat, bukan karena kemewahan bangunannya, bukan pula karena banyaknya harta yang dimiliki oleh penghuninya, melainkan karena rumah tersebut dihiasi dengan amal-amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara mengenalinya? Apakah ada tanda-tanda yang dapat kita renungkan berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Insya Allah, pada kajian kali ini kita akan membahas 9 kebiasaan dan keadaan yang sering ditemukan pada rumah-rumah yang dipenuhi rahmat Allah. Perlu dipahami sejak awal bahwa kita tidak pernah dapat memastikan keberadaan malaikat secara kasat mata, karena perkara gaib sepenuhnya berada dalam ilmu Allah. Namun syariat memberikan petunjuk mengenai amalan-amalan yang dicintai oleh para malaikat, sehingga kita dapat menjadikannya sebagai bahan muhasabah untuk memperbaiki kehidupan kita. Mudah-mudahan setelah menyimak kajian ini sampai selesai, kita semakin termotivasi untuk menjadikan rumah kita sebagai tempat yang dipenuhi ibadah, kasih sayang, ilmu, dan keberkahan. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, izinkan saya mengajak Anda untuk ikut menyebarkan dakwah ini. Tekan tombol suka atau like video ini, subscribe apabila belum bergabung, serta aktifkan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan kajian-kajian Islam berikutnya yang insya Allah bermanfaat untuk memperkuat iman dan menambah ilmu kita. Saya juga ingin mengajak Anda untuk menuliskan doa sederhana di kolom komentar. Ya Allah, jadikanlah rumah kami sebagai tempat yang dipenuhi rahmat, keberkahan, ketenangan, dan ketaatan kepadamu. Semoga doa yang kita panjatkan bersama menjadi amal kebaikan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, simaklah setiap bagian kajian ini dengan hati yang terbuka. Jangan terburu-buru menghubungkan setiap pengalaman pribadi dengan perkara gaib. Jadikan seluruh pembahasan ini sebagai motivasi untuk semakin memperbanyak amal soleh, memperindah akhlak, serta menghidupkan rumah kita dengan ibadah kepada Allah. Karena pada akhirnya tujuan utama kita bukanlah mencari tanda-tanda yang bersifat misterius, melainkan berusaha menjadikan rumah sebagai tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tanda pertama, yaitu rumah yang selalu dihidupkan dengan bacaan Al-Quran. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tanda pertama yang sering dikaitkan dengan rumah yang dipenuhi oleh rahmat adalah rumah yang tidak pernah sepi dari lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya agar tidak membiarkan rumah berubah seperti kuburan, yaitu tempat yang sunyi dari bacaan Al-Quran dan zikir kepada Allah. Beliau bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir, inna as-syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan menghidupkan rumah dengan bacaan Al-Quran. Namun perlu dipahami, tujuan membaca Al-Quran bukan sekedar agar suara ayat terdengar di dalam rumah. Yang jauh lebih penting adalah menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Al-Quran dibaca secara rutin, dipahami maknanya, lalu diamalkan dalam kehidupan,
perlahan-lahan rumah akan berubah menjadi lingkungan yang penuh dengan ketenangan. Ucapan menjadi lebih santun, hati menjadi lebih lembut, perselisihan lebih mudah diselesaikan. Setiap anggota keluarga terdorong untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Inilah keberkahan yang sesungguhnya. Al-Quran bukan hanya dibaca oleh lisan, tetapi juga membentuk cara berpikir, cara berbicara, serta cara memperlakukan sesama anggota keluarga. Bayangkan apabila setiap hari rumah kita dipenuhi dengan lantunan ayat-ayat Allah. Anak-anak tumbuh dengan mendengar firman-Nya. Orang tua terbiasa membaca Al-Quran setelah sholat. Suami dan istri saling mengingatkan untuk bertadarus. Betapa besar pengaruhnya terhadap suasana rumah. Tidak semua keberkahan dapat dilihat oleh mata, namun ketenangan hati, kemudahan menyelesaikan masalah, dan rasa nyaman ketika berada di rumah merupakan nikmat yang sangat besar. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar kemewahan rumah, tetapi lupa menghidupkan rumah dengan bacaan kitab suci. Padahal rumah yang dipenuhi oleh Al-Quran akan lebih bernilai dibandingkan rumah megah yang kosong dari zikir kepada Allah. Maka mulai hari ini, marilah kita sisihkan waktu setiap hari, walaupun hanya beberapa menit, untuk membaca Al-Quran bersama keluarga kita. Tidak harus langsung banyak. Yang terpenting adalah istiqomah. Karena amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus, walaupun sedikit. Semoga Allah menjadikan rumah-rumah kita senantiasa dipenuhi cahaya Al-Quran, sehingga setiap penghuninya memperoleh ketenangan, keberkahan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kedua, yaitu rumah yang senantiasa dipenuhi zikir kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanda berikutnya yang patut kita renungkan adalah rumah yang terbiasa menghidupkan lisan dengan zikir, bukan hanya ketika menghadapi kesulitan, tetapi juga saat menikmati berbagai nikmat yang Allah karuniakan. Kalimat-kalimat seperti Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, serta Astaghfirullah bukan sekedar rangkaian lafaz yang diucapkan. Di balik setiap zikir terdapat pengakuan bahwa hanya Allah yang Maha Suci, Maha Agung, dan tempat bergantung seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini mengajarkan bahwa ketenangan sejati bukan berasal dari banyaknya harta, megahnya bangunan, ataupun tingginya jabatan. Hati manusia akan benar-benar merasa damai ketika selalu terhubung dengan Allah melalui zikir. Bayangkan sebuah rumah yang setiap pagi diawali dengan ucapan syukur kepada Allah. Sebelum memulai aktivitas, seluruh anggota keluarga mengucapkan basmalah. Ketika memperoleh rezeki, mereka memuji Allah dengan bersyukur. Saat menghadapi kesulitan, mereka memperbanyak istighfar. Ketika melihat keindahan ciptaannya, lisan mereka spontan mengucapkan tasbih. Rumah seperti inilah yang perlahan akan dipenuhi suasana yang menenangkan. Namun sebaliknya, apabila sebuah rumah lebih sering dipenuhi dengan keluhan, amarah, caci maki, dan kata-kata yang menyakitkan, maka ketentraman akan semakin sulit dirasakan.
Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk memperbanyak zikir dalam setiap keadaan. Beliau juga menjelaskan bahwa para malaikat memiliki perhatian khusus terhadap majelis-majelis yang dipenuhi zikir kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuki yaltamisuna ala dzikri." Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berkeliling di jalan-jalan untuk mencari orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah. Hadis ini memberikan pelajaran yang sangat indah. Apabila majelis zikir begitu dicintai oleh para malaikat, maka tentu rumah yang setiap hari dipenuhi dengan zikir juga merupakan tempat yang dipenuhi dengan kebaikan. Zikir tidak harus selalu dilakukan dalam bentuk majelis besar. Mengucapkan hamdalah setelah makan, beristighfar setelah melakukan kesalahan, membaca doa ketika masuk rumah, mengucapkan salam kepada keluarga, membaca doa sebelum tidur, semuanya adalah bagian dari kebiasaan yang menghidupkan rumah dengan mengingat Allah. Mungkin terlihat sederhana, namun amalan-amalan kecil yang dilakukan secara istiqomah seringkali menjadi sebab datangnya keberkahan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, marilah kita mulai membangun budaya zikir di dalam keluarga kita. Jadikan rumah bukan hanya tempat untuk beristirahat, tetapi juga tempat yang mengingatkan setiap penghuninya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda ketiga, yaitu sholat menjadi tiang kehidupan keluarga. Saudaraku, tanda berikutnya yang menunjukkan sebuah rumah dipenuhi dengan keberkahan adalah tegaknya sholat di dalam keluarga. Sholat bukan sekedar kewajiban yang dilakukan 5 kali sehari. Sholat merupakan penghubung antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Apabila sholat dijaga dengan baik, maka kehidupan pun akan lebih mudah diarahkan kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha." Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Quran Surah Toha ayat 132. Perhatikanlah ayat ini. Allah tidak hanya memerintahkan seseorang menjaga sholatnya sendiri, Allah juga memerintahkan agar setiap kepala keluarga mengajak anggota keluarganya mendirikan sholat. Inilah fondasi sebuah rumah yang diberkahi. Ketika azan berkumandang, seluruh anggota keluarga segera bersiap mengambil wudhu. Anak-anak melihat langsung teladan dari orang tuanya. Ayah mengajak sholat berjamaah. Ibu mengingatkan anak-anak dengan penuh kasih sayang. Semua itu menjadi pendidikan yang jauh lebih kuat daripada sekedar nasihat. Anak-anak belajar melalui apa yang mereka lihat setiap hari. Apabila sejak kecil mereka terbiasa melihat kedua orang tuanya menjaga sholat, maka kebiasaan itu akan tertanam kuat dalam hati mereka. Sebaliknya, apabila sholat sering diabaikan, anak-anak pun akan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan agar anak-anak dibimbing mencintai sholat sejak usia dini. Beliau bersabda, "Muru auladakum bis-sholati wahum abna'u sab'i sinina." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Hadis ini menunjukkan bahwa pendidikan sholat dimulai dengan pembiasaan, kelembutan, dan keteladanan, bukan dengan kemarahan, bukan pula dengan ancaman. Rumah yang sholatnya terjaga akan melahirkan banyak kebaikan. Perselisihan lebih mudah diselesaikan, hati lebih lembut menerima nasihat, anak-anak tumbuh
dalam suasana yang penuh keteladanan. Suami dan istri saling mengingatkan dalam ibadah. Bahkan ketika keluarga menghadapi ujian kehidupan, mereka terbiasa kembali kepada Allah melalui sholat. Inilah yang menjadi pembeda. Bukan berarti keluarga yang rajin sholat tidak pernah mendapat cobaan, namun mereka memiliki tempat untuk mengadu, memohon pertolongan, dan menguatkan hati. Karena itu, apabila kita ingin menjadikan rumah sebagai tempat yang dipenuhi dengan keberkahan, maka jagalah sholat dengan sungguh-sungguh. Usahakanlah sholat tepat waktu. Biasakanlah sholat berjamaah apabila memungkinkan. Dan yang paling penting, jadilah teladan bagi keluarga. Ketika sholat menjadi pusat kehidupan rumah tangga, maka insya Allah berbagai amal soleh lainnya akan lebih mudah tumbuh dan berkembang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa menjaga sholat, membimbing keluarga dalam ketaatan, dan menghadirkan cahaya ibadah di setiap sudut rumah yang kita tempati. Kemudian tanda yang keempat, rumah dijaga dari maksiat dan perbuatan yang mengundang dosa. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanda berikutnya yang patut menjadi renungan bagi kita adalah ketika sebuah rumah dipenuhi semangat untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Bukan berarti para penghuninya adalah manusia yang tidak pernah salah, karena setiap anak Adam pasti pernah berbuat khilaf. Akan tetapi rumah yang diberkahi adalah rumah yang selalu berusaha menjaga diri agar tidak terbiasa melakukan dosa secara terang-terangan ataupun menganggap remeh pelanggaran terhadap syariat. Suasana rumah sangat dipengaruhi oleh kebiasaan para penghuninya. Apabila lisan terbiasa mengucapkan kata-kata kasar, jika pertengkaran menjadi makanan sehari-hari, jika tontonan yang merusak akhlak dibiarkan memenuhi waktu keluarga, maka perlahan-lahan hati akan menjadi keras dan sulit menerima nasihat. Sebaliknya, ketika seluruh anggota keluarga saling mengingatkan untuk menjaga pandangan, menjaga lisan, menjauhi ghibah, tidak menyebarkan fitnah, serta berusaha mencari rezeki yang halal, maka rumah akan dipenuhi suasana yang lebih damai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Ayat ini mengingatkan bahwa menjaga keluarga bukan hanya memenuhi kebutuhan makan dan pakaian saja. Tanggung jawab yang jauh lebih besar adalah menjaga mereka agar tetap berada di jalan yang diridhai Allah. Karena itu, mari kita mulai dari hal-hal sederhana. Jaga percakapan di dalam rumah. Hindari kebiasaan menggunjing orang lain. Kurangi tontonan yang melalaikan. Biasakan saling mengingatkan dengan kelembutan. Sebab rumah yang dipenuhi suasana saling menasehati akan lebih mudah menghadirkan ketenangan daripada rumah yang dipenuhi dengan kemarahan dan celaan. Ingatlah, keberkahan tidak selalu tampak dalam bentuk bertambahnya harta. Terkadang keberkahan hadir dalam bentuk hati yang tentram, keluarga yang saling menyayangi, dan kemampuan untuk tetap taat kepada Allah di tengah berbagai godaan kehidupan. Saudaraku, tanda kelima, rumah yang selalu dihidupkan dengan belajar ilmu agama. Rumah yang dipenuhi rahmat Allah juga dapat dikenali dari semangat para penghuninya untuk terus belajar agama. Belajar agama bukan hanya dilakukan di masjid atau majelis ilmu. Rumah pun dapat menjadi tempat terbaik untuk menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran, kepada hadis, akhlak yang mulia, dan berbagai ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah.
Tidak harus selalu dalam bentuk kajian yang panjang. Membaca beberapa ayat Al-Quran bersama keluarga, mendiskusikan maknanya, menceritakan kisah para nabi kepada anak-anak, mengulang pelajaran agama setelah sholat maghrib. Semua itu merupakan bagian dari upaya menghidupkan rumah dengan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya tentang agama. Hadis ini menunjukkan bahwa memahami agama merupakan salah satu tanda kebaikan yang Allah kehendaki bagi seorang hamba. Semakin seseorang mengenal ajaran Islam dengan benar, semakin mudah pula ia membedakan mana yang baik dan mana yang harus ditinggalkan. Rumah yang terbiasa mempelajari ilmu agama akan melahirkan banyak perubahan. Anak-anak tumbuh dengan akhlak yang lebih baik. Orang tua lebih bijaksana dalam mendidik. Suami dan istri lebih mudah menyelesaikan persoalan dengan musyawarah dan kesabaran. Ilmu agama ibarat cahaya. Ketika cahaya itu masuk ke dalam rumah, perlahan-lahan kegelapan berubah kebodohan, prasangka buruk, dan pertengkaran akan mulai berkurang. Oleh sebab itu, jangan pernah merasa terlambat untuk belajar. Tidak ada batas usia dalam menuntut ilmu. Selama hayat masih dikandung badan, setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda yang keenam, penghuninya gemar beristighfar dan mudah bertobat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kita pernah melakukan kesalahan, setiap kita pernah lalai. Namun yang membedakan seorang mukmin dengan orang yang terus tenggelam dalam dosa adalah kesediaannya untuk kembali kepada Allah. Rumah yang diberkahi bukanlah rumah yang dihuni manusia tanpa kesalahan. Rumah yang diberkahi adalah rumah yang para penghuninya segera memohon ampun ketika menyadari kehilafan. Mereka tidak membiarkan dosa menumpuk. Mereka tidak merasa bangga dengan kesalahan. Mereka tidak menunda taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Ayat ini merupakan panggilan kepada seluruh orang beriman, bukan hanya mereka yang banyak dosa, tetapi juga mereka ingin terus memperbaiki diri. Rasulullah sendiri memberikan teladan yang sangat luar biasa. Padahal beliau adalah manusia yang diampuni dosanya, namun beliau tetap memperbanyak istighfar setiap hari. Beliau bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilahi fil yawmi aksara min sab'ina marrah." Demi Allah, sungguh aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Apabila Rasulullah SAW yang begitu mulia saja memperbanyak bacaan istighfar, maka tentu kita yang penuh dengan kekurangan lebih membutuhkan ampunan Allah setiap saat. Biasakan mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan aku bertaubat kepadanya. Lafaz yang sangat sederhana, apabila diucapkan dengan penuh penyesalan dan keikhlasan, akan melembutkan hati serta mengingatkan kita bahwa hanya Allah tempat kembali. Rumah yang dipenuhi istighfar akan melahirkan pribadi-pribadi yang rendah hati. Mereka tidak mudah menyalahkan orang lain. Mereka lebih sibuk memperbaiki diri
daripada mencari-cari kesalahan sesama. Dari sinilah tumbuh keluarga yang penuh kasih sayang, mudah memaafkan, dan senantiasa berharap kepada rahmat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rumah-rumah kita sebagai tempat yang dipenuhi ilmu, dijauhkan dari maksiat, serta dihiasi dengan istighfar dan taubat yang tulus setiap hari. Kemudian tanda yang ketujuh, rumah dipenuhi kasih sayang dan akhlak yang mulia. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu tanda yang sangat mudah dikenali dari rumah yang dipenuhi keberkahan adalah hadirnya kasih sayang di antara para penghuninya. Tidak ada keluarga yang benar-benar bebas dari perbedaan pendapat. Namun keluarga yang dekat dengan rahmat Allah akan memilih jalan kelembutan dibandingkan kemarahan, memilih memaafkan daripada menyimpan dendam, dan lebih mengutamakan musyawarah daripada saling menyalahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu min fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Pengasih. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, niscaya Zat yang di langit akan menyayangi kalian. Hadis ini mengajarkan bahwa kasih sayang bukan hanya ditunjukkan kepada orang lain, tetapi dimulai dari rumah kita sendiri. Suami menghormati istrinya, istri memuliakan suaminya, orang tua mendidik anak-anak dengan kelembutan, anak-anak tumbuh dengan penuh rasa hormat kepada kedua orang tuanya. Rumah yang dipenuhi dengan ucapan baik, doa, senyuman, dan saling membantu akan menjadi tempat yang selalu dirindukan oleh seluruh penghuninya. Sebaliknya, rumah yang dipenuhi dengan bentakan, celaan, dan kata-kata yang menyakitkan akan kehilangan ketenangan, meskipun bangunannya megah dan penuh dengan kemewahan. Karena itu, mari kita biasakan meminta maaf ketika berbuat salah, memaafkan dengan lapang dada, serta menjaga lisan agar hanya mengucapkan kata-kata yang membawa kebaikan. Kemudian tanda ke-8, gemar berdoa, bersedekah, dan memuliakan sesama. Saudaraku, rumah yang dipenuhi rahmat Allah juga memiliki kebiasaan untuk selalu bergantung kepadanya melalui doa. Doa bukan hanya dipanjatkan ketika musibah datang. Orang-orang yang dekat kepada Allah juga berdoa ketika sedang sehat, ketika memperoleh rezeki, ketika hendak bepergian, saat masuk rumah, sebelum tidur, hingga ketika memulai pekerjaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian." Quran Surah Ghafir ayat 60. Selain memperbanyak doa, rumah yang diberkahi juga dikenal sebagai rumah yang ringan tangan membantu orang lain. Penghuninya senang berbagi. Mereka tidak menunggu menjadi kaya untuk bersedekah. Mereka memahami bahwa sedekah tidak selalu berupa harta dalam jumlah besar. Sepiring makanan untuk tetangga, segelas air kepada tamu, senyum yang tulus, perkataan yang menenangkan hati, semuanya dapat bernilai sedekah apabila dilakukan karena mengharap ridha Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun naro walau bisyikki tamrah." Lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sepotong kurma. Betapa indah ajaran Islam yang dinilai Allah bukan semata besarnya pemberian, tetapi keikhlasan hati ketika memberi. Rumah yang memiliki kebiasaan berbagi akan dipenuhi rasa syukur. Anak-anak belajar untuk peduli kepada sesama.
keluarga menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang lain, dan semua itu menjadi sebab bertambahnya keberkahan dalam kehidupan. Kemudian tanda ke-9, selalu memulai segala urusan dengan mengingat Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanda terakhir yang patut kita renungkan adalah kebiasaan menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas. Setiap pekerjaan dimulai dengan membaca basmalah, setiap nikmat disambut dengan hamdalah, setiap kesalahan diakhiri dengan istighfar, setiap keputusan diiringi doa dan tawakal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Rumah yang dibangun di atas kebiasaan mengingat Allah akan memiliki fondasi yang kokoh. Ketika datang rizki, mereka bersyukur. Ketika diuji kesulitan, mereka bersabar. Ketika melakukan kesalahan, mereka segera bertobat. Ketika memperoleh keberhasilan, mereka tidak sombong. Inilah ciri keluarga yang menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita membahas 9 tanda tersebut, ada satu hal yang perlu kita pahami bersama. Tujuan pembahasan ini bukanlah agar kita mengklaim bahwa malaikat pasti datang ke rumah kita. Perkara gaib adalah bagian dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seorang pun berhak memastikan sesuatu yang tidak dijelaskan secara pasti oleh wahyu. Yang seharusnya menjadi perhatian kita adalah memperbanyak amalan yang dicintai Allah. Apabila rumah dipenuhi bacaan Al-Quran, dihiasi zikir, sholat ditegakkan, ilmu agama dipelajari, istighfar dibiasakan, kasih sayang dipelihara, doa terus dipanjatkan, sedekah menjadi kebiasaan, dan seluruh aktivitas dilakukan dengan mengingat Allah, maka insya Allah rumah tersebut akan menjadi tempat yang dipenuhi dengan ketenangan dan keberkahan. Boleh jadi rumah kita sederhana, tidak luas, tidak mewah, namun apabila di dalamnya ada hati-hati yang selalu mengingat Allah, maka rumah itu jauh lebih bernilai daripada bangunan megah yang kosong dari ibadah. Karena sesungguhnya keberkahan tidak diukur dari besarnya rumah, melainkan dari besarnya ketaatan para penghuninya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari seluruh pembahasan yang telah kita renungkan bersama, kita belajar bahwa keberkahan sebuah rumah tidak diukur dari luas bangunannya, mahalnya perabot di dalamnya, ataupun banyaknya harta yang dimiliki para penghuninya. Rumah yang dicintai Allah adalah rumah yang dipenuhi bacaan Al-Quran, ditegakkan sholat, dihiasi zikir, dipenuhi doa, ilmu, kasih sayang, akhlak yang mulia, dan semangat untuk terus memperbaiki diri setiap hari. Perlu kita ingat, tidak seorang pun dapat memastikan keberadaan malaikat di sebuah rumah, karena perkara gaib adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Akan tetapi kita diperintahkan untuk menghidupkan amalan-amalan yang dicintai Allah. Semoga dengan sebab itulah Allah melimpahkan rahmat, ketentraman, dan keberkahan kepada keluarga kita. Mulai malam ini, cobalah memilih satu amalan yang telah kita pelajari, lalu istiqomahlah dalam mengamalkannya bersama keluarga Anda. Jangan menunggu semuanya sempurna. Perubahan besar seringkali dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Apabila kajian ini memberikan manfaat, jangan berhenti sampai di diri Anda. Bagikan video ini kepada orang tua,
pasangan, anak-anak, saudara, dan sahabat-sahabat Anda. Siapa tahu, melalui satu kali Anda membagikan video ini, ada sebuah keluarga yang mulai menghidupkan rumahnya dengan bacaan Al-Quran, sholat berjamaah, zikir, dan doa. Semoga setiap kebaikan yang mereka amalkan menjadi pahala jariah yang terus mengalir kepada Anda. Jika Anda ingin channel Serambi Surga terus menghadirkan kajian Islam yang menenangkan hati berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal dengan kajian-kajian berikutnya. Tuliskan juga di kolom komentar, "Ya Allah, jadikan rumahku dipenuhi rahmat dan keberkahan-Mu." Mari kita saling mendoakan sebagai saudara seiman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rumah-rumah kita sebagai tempat lahirnya generasi yang soleh dan solehah, dipenuhi dengan ketenangan, dijaga dari segala keburukan, serta menjadi jalan yang mengantarkan kita menuju kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.